Sejumlah tokoh politik menggunakan hak suaranya di Pilkada Jakarta. Mereka optimis dengan calon gubernur jagoannya di Jakarta. Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sabtaodang, menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Jakarta di tempat pemungutan suara 004 Kuningan, Jakarta Selatan. Osman Sabtaodang berharap dan optimis bahwa Pilkada di Jakarta berjalan hanya satu putaran. Mantan Ketua DPD tersebut mengatakan optimis pemilu Kada Jakarta berjalan hanya satu putaran. Ya kalau bisa satu putaran dong. Ngapain pakai dua putaran? Kesian rakyat milih, ulang lagi gitu kan. Jadi ya? Optimis berarti satu putaran? Insya Allah. Optimis itu harus dibarengi dengan insya Allah. Ya. Karena semua itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa dan Maha Kuasa tahu yang mana yang baik. Ya. Seluruh calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta, terkecuali Ridwan Kamil yang masih memegang KTP Jawa Barat, telah menggunakan hak pilihnya untuk menentukan siapa calon pemimpin di Jakarta selanjutnya. Masukinnya pelan-pelan ya? Iya Pak. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo mengaku optimis jagoan PDIP memenangi pilkada di sejumlah provinsi. Ganjar optimis sejumlah paslon yang diusung PDIP akan menang, mulai dari Pilkada Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali hingga Jakarta. Apalagi hasil survei terakhir menunjukkan paslon jagoan PDIP dalam tren meningkat. Khusus Pilkada Jakarta, Ganjar bahkan yakin pasangan Pramono Anung, Rano Karno akan menang dalam satu putaran. Nah, kemarin kekuatan kelihatannya banjir ke Jakarta gitu ya. Dan itu kontestasi yang menurut saya asik aja. Kalau saya menikmati kok seperti ini. Tapi kita optimis lah ya. Mudah-mudahan satu putaran yang Jakarta. Ya. Ganjar sendiri berharap Pilkada serentak 2024 berjalan aman dan lancar serta menghasilkan para pemimpin yang baik. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersama istri dan anaknya melakukan pencoblosan Pilkada Jakarta di Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Ahok sengaja membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk pembelajaran politik sejak dini. Setelah menyapa warga, Ahok bersama keluarga langsung masuk ke TPS. Kita harap semua suasana bisa baik gitu ya. Dan saya kira masyarakat juga makin cerdas dalam memilih ke depan ini. Kita kan terus evaluasi kok. Kenapa orang pilih ini, kenapa kalah, kenapa menang, terus kenapa orang memutuskan milih. Ahok juga optimis paslon Pramono Anung, Rano Karno menang. Tim TV One mengabarkan. Hitung cepat atau quick count hasil Pilkada serentak 2024 hingga kini masih terus berlangsung. Ya, beberapa lembaga survei juga telah memunculkan hasil hitung cepat sejak Rabu sore hingga malam hari ini pemirsa. Kami hadirkan kembali untuk Anda hasil hitung cepat sementara dari lembaga survei atau LSI Denny JA ini untuk Pilkada di Bengkulu. Total suara yang masuk sudah mencapai 97% dengan hasil 56,20% unggul oleh pasangan Helmi Hasan dan Milan. Kemudian menyusul dengan perolehan 43,80% adalah pasangan Rohidin Mersyah Meriani. Ya, pemirsa tentu kami akan hadirkan untuk Anda bagaimana juga hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei yang tentunya bekerja sama dengan TV One dalam Pilkada 2024 ini. Kami hadirkan untuk Anda dari lembaga survei LSI dengan total suara yang masuk ini sudah mencapai 100% untuk Pilkada wilayah Jambi dengan hasil unggul 60,92% yaitu pasangan Al Haris Abdullah Sani. Kemudian di angka 39,08% yaitu dimiliki oleh pasangan Romi Haryanto dan juga Sudirman.
Dan berikutnya pemirsa kami hadirkan juga hasil hitung cepat sementara untuk Pilkada 2024 di wilayah Maluku dari lembaga survei LSI DNIJA yang di mana sampai saat ini total suara masuk ini sudah mencapai 96,36%. Unggul di Maluku dengan perolehan 48,05% adalah Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat. Di peringkat berikutnya ada pasangan Murad Ismail dan Michael Watimena dengan perolehan 26,61%. Dan di urutan ketiga dengan perolehan 25,34% adalah pasangan Jeffrey dan Abdullah Mukti Keliobas.